Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan berdiskusi mengenai materi yang ada, yaitu mengenai behaviorisme, konstruktivisme, sosial konstruktivisme, dan neuroscience, a new influence theory. Ya. Oke. Mau baca ulang lagi? Ya, yang dulu. Tandoin. Aku juga buka file dari sumber dari buku. Udah. Oke, kita dulu. Ya. Pendekatan pembelajaran. Berarti kita yang pertama harus memperhatikan behaviorisme. Bukan dong, pendekatan. Ya, itu juga. Iya, materinya itu, 6 itu. Kalau approach to learning itu juga. Approach to learning, pendekatan pembelajaran. Mau dari satu sumber yang sama kan? Terserah sih. Bumi Ada sama lagi tidak sumber yang lain? Pendekatan pembelajaran yang harus dipengaruhi. ada sih, tapi pendekatan metode pembelajaran yang mengaktifkan siswa, pendekatan pembelajaran di sekolah dasar. Gunain itu ya. Apa? Pendekatan pembelajaran. Udah, dapat. Sampai sih intinya. Kita baca dulu gak sih kita masing-masing, Ini habis itu baru baru berpendapat pendekatan pembelajaran. Ini pribadi sih, sama aja sih ini. Sama aja kok sama yang ini kan. Jadi baca dewek. Oke, iya langsung ya. Baca dulu. Baca sendiri nggak sih? Cari pengertian sendiri-sendiri, definisikan. Pendekatan pembelajaran adalah strategi yang digunakan guru untuk membantu siswa memahami dan menguasai metode pembelajaran. Pendekatan strategi gitu ya. Pendekatan dalam konteks ini dapat dipahami sebagai sudut pandang atau cara kita memandang proses pembelajaran. Istilah ini mengacu pada proses yang terjadi secara umum yang menjadi dasar atau titik tolak dalam memahami pembelajaran. Secara sederhana, pendekatan adalah cara umum dalam memandang permasalahan atau objek kajian, dalam hal ini pembelajaran. Cara pandang, sudut pandang Iya. yang digunakan untuk menciptakan pendekatan. Berarti pendekatan pembelajaran itu ada strategi atau model? Maksud kayak sudut pandang itu kayak cara umum memandang bagaimana pembelajaran terjadi. Ini cara pandang, terus
Pendekatan adalah sebagai pola atau cara pandang kita terhadap proses pengembangan pembelajaran. Menurut Approach to learning. Tapi kalau di sini ada berapa macam pendekatan. Yang pertama, pendekatan pembelajaran berorientasi pada guru. Pendekatan pembelajaran berorientasi pada siswa. Berarti itu Itu kayak dua. Itu model iya. strategi gitu. Kalau macam-macamnya itu tadi, oh itu jenis. Tapi kalau macam-macamnya tuh pendekatan kontekstual, pendekatan konstruktivisme, pendekatan deduktif, pendekatan induktif, pendekatan saintifik, pendekatan sains teknologi dan masyarakat, pendekatan open, pendekatan realistik. Dengan strategi. Delapan. Iya, 8 pendekatan. Aku cuma nemu apa? Tapi kalau dilihat dari pendekatan pembelajaran terdapat dua jenis, yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada peserta didik. Kedua, pendekatan pembelajaran yang berorientasi dan berpusat pada pendidik. Sama aja sih intinya. Student center sama teacher center. Terus ya? Iya kan? Itu kan tadi jenisnya kan? Ya, terus. Tapi di sini aku nemu pendekatan kontekstual juga sama konstruktivisme. Macam-macam pendekatan. Kemudian ada pendekatan yang macam-macam pendekatan itu. Ya berarti yang ini enggak sih behaviorisme Pertama itu juga ditinjau kan? ia dari proses pendekatan pembelajaran menurut Percival yang meliputi pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada jenis pendekatan. Itu yang pertama, pendekatan individu. Pendekatan individu adalah pendekatan yang langsung yang digunakan para pendidik kepada peserta didik untuk memecahkan kasus peserta didik. Nah, keuntungan dari pendekatan ini yaitu mengarahkan perhatian peserta didik terhadap hasil belajar, memberikan peluang kepada peserta didik untuk bisa maju secara optimal. Kalau di sini kedua, kemudian ketiga. Tapi kalau ini cuma ada 3 jenis pendekatan. Yang pertama itu pendekatan individu, yang kedua pendekatan kelompok, yang ketiga pendekatan bervariasi yang bermakna pendekatan ini. Jenis pendekatan yang pertama pendekatan individu, kelompok. Behaviorisme itu enggak ya? Iya. sama aku juga jenis pendekatannya Strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran. strategi diartikan sebagai alat rencana atau metode yang digunakan. Bahas pengertiannya aja atau semua ini? Semua. Yang buku tadi tak ada sih. Strategi pembelajaran terdiri dari model, metode, dan teknik yang akan menjamin bahwa peserta didik memahami tujuan pembelajaran. Pengertian strategi pembelajaran menurut Direktorat Tenaga Kependidikan di Ditjen.
Strategi pembelajaran diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Strategi pembelajaran merupakan suatu pembelajaran yang harus dikerjakan seorang pendidik dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Materinya bukan kayak pendekatan pembelajaran. Terus Pendekatan behavior, Nyambung kok, iya, terus iya. kayak behavior, computer science tuh Ada berupa pendekatan bukan masing-masing. terus ada juga yang kedua tuh hari ini tuh Cari juga gak sih kan pendekatannya ada dua, berpusat pada guru sama berpusat pada siswa. Dicari juga gak kayak model sama strateginya atau kalian udah pada guru ceramah. Pada guru kan ceramah gitu. Pada siswa inquiry, kontekstual, konstruktivisme itu juga pada siswa. Kalau behavior siswa ada. tidak. Kalau ada 5 komponen L dalam strategi pembelajaran. Pendahuluan, yaitu pendidik melakukan penyusunan dan persiapan mental set yang menyenangkan agar peserta didik nantinya dapat menerima materi dengan baik. Setelah itu pendidik dapat mereview terjadinya materi sebelumnya lalu menyampaikan informasi. Ya, dalam hal ini peserta didik mulai difokuskan pada materi pembelajaran. Selanjutnya partisipasi peserta didik, tes dan kegiatan lanjutan. Mengungkapkan 4 unsur strategi dari setiap usaha, yaitu yang pertama mengidentifikasi dan menetapkan spesifik dan kualifikasi hasil dan sasaran yang harus dicapai dan mempertimbangkan apresiasi dan selera masyarakat yang memberikan. Yang kedua mempertimbangkan Catat banyak juga pengertian dulu, Mungkin pendekatan itu. cara pandang, sudut pandang yang digunakan untuk mengajar. Di dalam pendekatan pembelajaran ada strategi, iya kan? model, jenis, Media juga nih. tidak ada. Pokoknya yang cara kita mengajar itu ada. Pendekatannya ada dua, yaitu berpusat pada guru dan siswa. Pada siswa, pada guru contohnya ceramah. Siswa contohnya masalah inquiry, kontekstual, behavior. Ini Behavior masuk mana? beda nggak sih kalau yang banyak itu? Beda lagi. Behavior itu muncul Masuk ke pendekatan pembelajaran atau tidak behavior? Iya, masuk sebagai behavior sebagai pendekatan dalam psikolog pendidikan. berarti berfokus pada Berfokus pada stimulus dan respon. Perubahan perilaku sebagai kalau sebagai secara umum kan ada dua, ada berpusat pada siswa sama berpusat pada guru. Nah itu maksudnya kan siswa ada sih.
berpusat kepada guru. Karena guru sebagai fasilitator, kontrol kelas, pengulangan dan Dua-duanya sih ya. pembelajaran numerikal dan nah, berdasarkan teori belajar Wilhelm cenderung berpusat kepada guru karena yang pertama guru sebagai fasilitator. Guru berperan sebagai fasilitator memberikan stimulus dan penguatan dan hukum untuk membentuk perilaku yang diinginkan. Namun perlu dicatat bahwa pendekatan behaviorisme menekankan pada pentingnya pengaruh lingkungan dalam bentuk perilaku. Meskipun siswa terlihat aktif dalam memberikan respon, guru memegang kendali utama dalam menentukan stimulus, memberikan penguatan dan mengarahkan proses pembelajaran untuk mencapai perubahan perilaku yang diinginkan. Yaitu teori pendidikan yang menghubungkan materi pembelajaran dengan stimulus nyata yang dialami peserta didik sambil mendorong mereka untuk mengaitkan pengetahuan yang begitu ini. bukan menjadi natif. Ada kan? Masih yang dinatif itu kan? Lah kenapa sih? Jadi balik pelan-pelan. Iya. Ya. Ini dapat tak? Ya, Psikolog yang ada 7 besar behavior. psikolog ini ya sih dalam mulai. Itu beda ya psikolog behavior sama behavior. Iya. Beda Ada deh. psikolog dan neo dan pembelajaran. Itu ada dua gak sih? Psikolog behavior itu sebagai ilmu yang mempelajari pikiran. Sebagai salah satu aliran dalam psikolog yang berfokus pada studi perilaku dengan tujuan menolak kesadaran yang bersifat abstrak sebagai objek kajian. Perilaku manusia yang terlihat dapat diukur, dijelaskan, diprediksi. Aliran yang behavior. Berarti kayak apa tuh namanya? Konstruktif Itu merupakan aliran itu. yang behavior. Pendekatan. Ya kan? Konstruktif itu pendidikan yang menghubungkan materi pelajaran dengan situasi nyata. Behavior sosial konstruktivisme. Tadi ini ada kirim. Sosial itu teori yang menyatakan bahwa realitas dan pengetahuan kita tentang dunia bukanlah sesuatu Sosial. teori yang menyatakan bahwa realitas dan pengetahuan kita tentang dunia bukanlah sesuatu yang objektif dan tetap, melainkan dibangun secara sosial melalui interaksi dengan orang lain. Bedanya dengan konstruktivisme biasa.
bedanya tuh kalau konstruktivisme yang biasa itu dia mengambil semua konsekuensi dari konstruktivisme. Beda. Apa? Mengambil semua jelasin konstruktivisme lebih menekankan pada proses kognitif internal individu dalam membangun pengetahuan. Pengetahuan itu dibangun oleh siswa secara personal. Kalau sosial itu dia dari interaksi sosial, bahasa, budaya, dan konteks lainnya membangun pengetahuan. Sosial itu sosial, konstruktivisme itu lebih berat ke individu. Mungkin kalau yang sosial tuh butuh orang lain nggak sih? Sosial itu sosial kayak dari budaya, lingkungan luar yang mempengaruhi pembangunan pengetahuan secara individu. Kalau konstruktivisme biasa itu ya pengetahuan sendiri personal. Ngerti tidak sih? Enggak. Kalau konstruktivisme itu kayak kita dewek nih yang membangun pengetahuan kita Sendiri. Iya. Kayak ya emang dari lingkungan juga, tapi diri kita yang lebih gitu. Kalau sosial tuh dari sosial, Dari interaksi dengan orang lain dan lingkungan sosial. interaksi sosial budaya yang mempengaruhi kita nih membangun pengetahuan secara individu. Tokoh-tokoh pentingnya Vygotsky, kira dari Si biasa fokus pada konstruktivisme Vygotsky. Piaget juga ada dulu. Vygotsky, Piaget itu Piaget. Tapi tokoh-tokoh psikolog behaviorisme banyak loh. Jean Piaget, Vygotsky. behavior masih. Bahas masih itu belum selesai. Oh udah itu ya. Tapi sama banyak konstruktif juga ada dari dia. Iya. Banyak. Ayo loh. Ibu salah. Apa? Iya. Aku nih behavior. Oh, kau minta itunya. Iya, kayak aku ada ahli-ahlinya gitu. Ada. Kalau konstruktivisme ada dari Vygotsky sama Piaget yang aku membaca. Kalau apa sih namanya? Banyak sih ya. Konstruktivisme Piaget fokus utama pada proses kognitif internal individu dalam membangun pengetahuan. Pengetahuan dibangun secara personal, meskipun interaksi sosial tetap berperan. Kalau Vygotsky menekankan Vygotsky itu konstruktivisme sosial kan? Dia yang sosial.
situ ya, belum syarat tuh. Coba baca dulu jurnal. Aku pengertian apa? Oh iya. Behaviorisme muncul pada abad ke-20 sebagai respon terhadap pendekatan introspektif yang domain saat itu. Aliran ini menekankan pentingnya ini mulai dari pengertiannya tuh namanya sebelum dikasih dalam materi. tadi Di sebelumnya tadi kita filsuf ya, yang Bapak iya filsuf sama dokter Amerika. Iya, satu orang gitu ya. Iya, iya. Tapi kan dia punya itu kerjaan dua. Behaviorisme muncul pada abad ke-20 sengaja nggak sih tadi? 20. Behaviorisme diawali oleh J.B. Watson pada tahun 1913. Dia menganggap Tapi dua orang nggak sih ya? Tokoh-tokoh seperti Johann Watson dan Watson ini ada lagi. Watsonnya ada dia. Dia BF menjadi pionir dalam mengembangkan konsep-konsep dasar behaviorisme seperti pengambisian klasik dan operan yang banyak diterapkan dalam metode pengajaran dan penguatan perilaku siswa. Sementara itu, behaviorisme muncul sebagai perkembangan dari ide-ide behaviorisme dengan mengintegrasikan aspek kognitif internal salah. Berarti diawali dengan Watson ya, J.B. Watson. Sama sisanya berarti J.B. Watson sama B.F. Skinner. Tapi tokoh-tokoh seperti Edward Tolman dan Albert Bandura memperkenalkan konsep seperti peta kognitif dan pembelajaran observasional yang menunjukkan bahwa individu tidak hanya belajar penguasaan langsung, tetapi juga melalui observasi dan interaksi sosial. Itu tokoh juga. Ini kalau di jurnal ini menurut Kusmin Tarjo dan Manja, pendekatan behavioristik berkembang melalui eksperimen-eksperimen baik pada manusia maupun pada hewan. Pada hewan juga. Terdapat 4 prinsip filosofis utama dalam pengembangan teori ini, yaitu manusia adalah binatang yang sangat berkembang dan manusia belajar dengan cara yang sama seperti yang telah dilakukan binatang lainnya. Tingkah laku manusia kan yang sama seperti dilakukan oleh binatang. Pendidikan adalah proses perubahan perilaku, dan guru adalah menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif. Manusia adalah binatang. Kata dia manusia adalah binatang yang sangat berkembang. Tapi Pavlov mendefinisikan ada 4 tahap dalam proses pengambisian klasik dan apa yang di sini ada. Akuisisi, kepunahan, minerasional. Iya, tapi dia pengambisian klasik. Aku baca dari buku ya.
ada banyak teori ini. Iya, namanya. Thorndike, Skinner, Pavlov, Tapi Gardner, dan Miller. Johnson sama itu deh sih. Watson Oh. mesti Watson yang disebut. Watson sampai pada pandangan bahwa psikolog hanya dapat menjadi ilmu sejati jika ia memproses pengamatan objektif terperinci dan pengukuran ilmiah. Gagasan pengamatan dan pengukuran ini menjadi inti karya para behavioris. Behaviorisme didasarkan pada gagasan utama tentang reaksi yang dilakukan terhadap stimulus tertentu. Hubungan yang tampak sederhana ini telah dilakukan untuk menggambarkan bahwa situasi pembelajaran yang paling kompleks. Dalam bentuknya yang paling sederhana, kita dapat mengamati perilaku yang dapat kita sebut sebagai perilaku yang dipelajari dalam berbagai situasi yang beragam. Misalnya, anjing laut yang sedang terlatih akan merespon rangsangan tertentu seperti suara klakson atau ikan yang disuguhkan dengan cara mengangkat tubuhnya dan menembukkan siripnya seolah-olah sedang bertepuk tangan. Oh, berarti sama aja kayak nah Elsa tadi sebut kan, Manusia adalah binatang versi pintar. Versi lagi. hubungan rangsangan respon ini juga dapat dilihat pada manusia dalam situasi yang membutuhkan respon segera. Situasi latih diulang tanpa berhenti sehingga prajurit pemadam kebakaran atau pilot pesawat yang akan memberikan respon yang benar dan mungkin menyelamatkan nyawa dalam situasi tertentu. Behaviorisme adalah teori pembelajaran yang berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan mengabaikan aktivitas mental apapun. Para ahli behaviorisme menyebut bahwa pembelajaran ini sebagai pengondisian. Dua jenis pengondisian yang berbeda dijelaskan dan ditunjukkan sebagai penjelasan yang layak tentang cara hewan dan manusia dapat diajarkan untuk melakukan hal-hal tertentu. Pertama, ada pengondisian klasik. Berarti teori behavior ini pendekatan pembelajaran yang baik atau tidak? Ada minusnya. Kalau di jurnal aku baca ini katanya teori behaviorisme banyak dikritik karena seringkali tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks. Untuk penerapannya coba cari bentuk penerapan teori behaviorisme. Teori ini tidak mampu menjelaskan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam hubungan stimulus dan respon, dan juga kurang menjelaskan adanya variasi tingkat emosi siswa. Tapi jadi punya kelebihan, punya kekurangan. Kelebihannya pembentukan perilaku positif, belajar mandiri. Tapi kenapa kalau dia punya kelebihan dia dikritik? Tapi katanya untuk berpikir tidak kreatif, tidak produktif. Tapi belajar mandiri, pembentukan perilaku positif. Pandangan teori ini bahwa belajar merupakan proses pembentukan atau shaping, yaitu membawa siswa menuju atau mencapai target tertentu, sehingga menjadikan peserta didik untuk tidak bebas berkreasi dan berintegrasi. Kalau bentuk penerapannya kayak pemberian stimulus dan respon, guru memberikan stimulus atau rangsangan kepada siswa dan siswa diharapkan memberikan respon atau tanggapan yang sesuai. Guru berperan sebagai pemberi stimulus dan sementara siswa merespon stimulus yang diberikan. Skinner dan tokoh-tokoh lain pendukung dari teori behavioristik memang tidak menganjurkan dalam kegiatan pembelajaran.
Kalau Tidak dianjurkan kenapa? mungkin ada yang versi baiknya lagi. Ini mau berbicara. Dia biar dia aja ngomong. Tapi masih banyak kok yang pakai di Indonesia. Banyak kok contohnya Tergantung. program kapal di SMP 2 Samarinda. Penerapan pembelajaran behaviorisme dengan konsep penguatan positif dinilai efektif untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. Program TAPA, aksi taktis pemahaman Al-Quran dan pembiasaan amaliyah. Terus kayak sistem poin pelanggaran di sekolah. Balik lagi sih tergantung pendidik. Guru tidak hanya memberi ceramah, tapi juga contoh. Bukan belajar disusun hierarki dari sederhana sampai kompleks. Tapi ada prinsip-prinsipnya nggak sih belajar behaviorisme? Teknik behaviorisme telah digunakan dalam pendidikan untuk waktu yang lama untuk mendukung perilaku yang diinginkan dan untuk mencegah perilaku yang tidak diinginkan. Yang pertama stimulus dan respon. Yang kedua penguatan. Stimulus katanya sudah tertuang dalam kebijakan kurikulum. Gerak tersusun ya, gerak tersusun. Oh ini ya, teori behaviorisme banyak dikritik karena seringkali tidak mampu menjelaskan. Jadi apa behaviorisme? Perilaku manusia, Perilaku. bukan manusia dulu sih. Terus ada siapa tadi penemu tokoh-tokohnya? Watson, Banyak sih Pavlov, namanya. apa sih? Wow. Pavlov, Ada Spinner, ada 7. Spinner, apa sih? Bukan Skinner. Skinner, Watson, Pavlov, sama siapa? Thorndike juga. Di Edward Tolman. Edwin Wright 1986 sampai 1953. Azas belajar. Terus Juni udah ada dalam kurikulum Indonesia kebanyakan masih pakai ya. Dia pakai prinsip stimulus dan respons. Apa sih maksudnya? Stimulus dan respon. Ya, pokoknya lebih itu ganti. Dia juga ada kekurangannya. Kelebihan. Lanjut kontrol. Mau lanjut ini ya? Neuroscience. Atau insaf? Hah? Insaf.
saraf. Neuroscience kan Iya. pakai apa? Apa ini? Nggak tahu namanya risetnya apa. Neuroscience atau ilmu saraf, studi tentang sistem saraf mengenai dasar biologi kesadaran, persepsi, memori, dan pembedaan. Neuroscience. Ilmu saraf. Ilmu saraf menghubungkan pengamatan kita tentang perilaku kognitif dengan proses fisik aktual mendukung perilaku tersebut. Ilmu saraf ya. Ilmu pengetahuan ketika mempertimbangkan perputaran keinginan Dalam sains itu sama ada Itu sistem pendidikan baru yang mempelajari tentang sistem kerja saraf. Di dalam dunia pendidik, para peneliti meneliti neuroscience muncul perdebatan dua kubu, memisahkan dan menyatukan tiga elemen: otak, pikiran, jiwa, badan, akal, hati, belum menemukan titik temu. Kebanyakan sistem melarang peserta didik untuk memakai otak pikiran dalam pembelajaran, yang selama ini peserta didik hanya dituntut untuk menjaga kemuliaan hati dan akhlaknya. maksudnya Kayak dilarang nggak sih para peneliti meneliti neuroscience karena dia perdebatan gitu gak sih? karena dia memakai otak pikiran dalam pembelajaran, yang selama ini peserta didik hanya dituntut untuk menjaga kemuliaan hati dan Malah jadi jadi peserta didik tidak boleh bukan peserta didik tapi para peneliti. tapi kan karena nggak ngebolehin peserta didik, karena nanti peserta didik bakal Tapi kenapa harus itu menjaga kemuliaan hati dan akhlaknya? Ujungnya ke situ. Sistem dan objek tidak berjalan sempurna tanpa subjek. Subjek di sini adalah pendidik yang memahami sistem pembelajaran yang dilakukan. Semakin memahami pembelajaran neuroscience, maka tingkat pendidikan akan sampai. Pandangan mutakhir dalam neuroscience semakin membuktikan bahwa bagian-bagian tertentu otak bertanggung jawab dalam menata jenis-jenis kecerdasan manusia. Kecerdasan matematika dalam bahasa berpusat di otak kiri, meskipun untuk matematika tidak berpusat secara tegas di otak kiri. Kecerdasan musik dan spasial berpusat di otak kanan. Kecerdasan kinestetik sebagai dimiliki oleh dahi berpusat di daerah motorik korteks cerebri. Kecerdasan intrapersonal dan antarpersonal ditata pada sistem limbik dan dihubungkan dengan lobus prefrontal maupun temporal. berarti neuroscience ini dia kayak ada juga menghubungkan perilaku kognitif dengan proses fisik itu di otak. Yang di otak kan ya? Iya. Ternyata otak menangkap semua rangsangan yang dipahami melalui kerja sel saraf, sirkuit saraf, neurotransmitter. Sekedar contoh, ketika seseorang mengingat suatu kejadian masa lalu, otak akan menanggapi dengan cara yang sama karena bagi otak semua itu terjadi saat ini. Otak tidak dapat membedakan antara kejadian sesungguhnya dan ingatan akan kejadian yang terjadi. Sayang. Berarti yang kayak kesadaran. Saya mengabaikan sistem baru ini terkesan memegang prinsip lama. Oleh karena itu, penulis mencoba mengangkat prinsip. Nah, kalau pengertian mempelajari sistem saraf ilmu
Neuroscience tuh yang mempelajari sistem saraf, terutama mempelajari bukan neuron. mempelajari sistem saraf, tapi dia tuh kayak Tapi ini sistem Gak saling berhubungan. iya dia tuh memang sistem saraf, tapi dia tuh kayak pemahaman kita tuh tentang otak kita sama pikiran kita itu sadar apa tidak dengan perilaku gitu gitu. ini sakit sih. Kayak ya Kayak gitu sih. secara terminologi, neuroscience merupakan bidang ilmu yang mengkhususkan ke arah studi saintifik terhadap sistem saraf. Dengan saat ini mengambil disisiplin ilmu yang mempelajari otak dan seluruh fungsi-fungsi syaraf di belakang kayak otak. kesadaran kita sama perilaku gitu. Tujuannya dari ilmu ini yaitu mempelajari dasar-dasar biologis dari setiap perilaku. Artinya tugas utama dari neuroscience adalah menjelaskan perilaku manusia dari sudut pandang aktivitas yang terjadi di dalam otaknya. Oh iya, tadi kan pendekatan apa? Pembelajaran. Dia sudut pandang nggak sih? Kalau di sini kan cuma neuroscience, new influence theory gitu. Apakah itu influence apa sih bahasa Indonesia? Teori pengaruh baru. Berarti iya ya. Dia itu pengaruh baru. Baru kan? Belum tahu belum. Ilmu saraf. Terus teori pengaruh baru. Iya, pengaruh neuroscience sebagai teori baru. Bukan teori baru. Dia Tapi kayak baru dikenal tidak sih banyak yang pakai Ya kalau diciptakan gitu ya. bukan saraf baru. tuh udah lama aja, tapi Kayak kayak baru semakin banyak yang mempelajari. Neuroscience ini mempelajari pengaruh timbal balik antara faktor biologis dan sosial dalam menentukan perilaku. Oh, sama banget kayak tadi perilaku kesadaran. Itu sih dia ada hubungannya neuroscience sama behaviorisme. Iya, neuroscience tuh kan kesadaran kan? Kesadaran atas pengetahuan sama tingkah laku gitu. Jadi behaviorisme itu yang membuat itu kan behaviorisme kan menekankan stimulus kan, tingkah respon laku yang harus diamati. Kalau neuroscience ini memberikan landasan biologis tentang bagaimana otak merespon stimulus dan neuroscience tuh biologis sama sosial yang bakal nentuin perilaku gitu. Perilaku. Kesimpulan
konstruktivisme tadi kan apa nih? Pengetahuan. Banyak sih yang teori pendidikan yang membuka materi pembelajaran dengan situasi nyata yang dialami peserta didik sambil mendorong mereka untuk mengaitkan pengetahuan yang dipelajari dengan itu lain juga. Mengaitkan dalam kehidupan pengetahuan teori ya, teori yang mengaitkan dengan kehidupan nyata kehidupan sehari-hari. Terus ada sosial, ada yang non apa sih biasa. Kalau yang biasa individu dalam membangun pengetahuan benar-benar secara personal. Kalau sosial itu lebih didukung dengan interaksi sosial bangsa budaya, interaksi dengan orang. Neuroscience tadi apa neuroscience ini? Enggak apa penjelasannya. Neuroscience ilmu saraf. Pokoknya tentang mekanisme biologis dan saraf yang mendasari bagaimana kita mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang lain. Pikiran, kesadaran. Terus udah sih ada ini. Aku mau dapat diktein dulu. Kayak Catat dulu. Mana itu? pendekatan pembelajaran yang efektif memerlukan pemahaman mendalam tentang berbagai teori. Apa itu? Simpulan lah. Singkat padat jelas. Apa tadi sekarang? Apa ini kesimpulannya? Sedikit aja. Sebenarnya adalah tidak tadi banyak ya yang ini kayak tadi. Ini pendekatan belajar yang efektif. Kesimpulan satu-satu menurut pengalaman Ewek mau baru-baru Kayak tadi beda. dari sini. Yang aku paham pendekatan pembelajaran tuh sudah Tadi aku catat di HP dulu. ada umur nggak sih aku ngomong? Yang aku tangkap nih dari diskusi tadi, pendekatan pembelajaran tuh sudut pandang atau cara pandang yang menggunakan guru atau sumber belajar dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Terus pendekatan ini tuh memengaruhi tujuan, materi, metode, strategi, model, dan evaluasi pembelajaran.
Pemilihan pendekatan pembelajaran dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Terus ada dua jenis pendekatan pembelajaran, yaitu pendekatan pembelajaran berorientasi pada atau berpusat pada siswa atau student center approach. Terus pembelajaran ini tuh kayak guru yang sebagai fasilitator, motivator, dan mediator. Contohnya pendekatan konstruktivisme itu berpusat pada guru. Pendekatan kontekstual juga, inquiry dan problem based learning itu berpusat pada siswa. Terus yang kedua ada pendekatan pembelajaran berorientasi atau berpusat pada guru. Pendekatan ini dominan pada guru dalam menyampaikan informasi, pengetahuan, dan keterampilan kepada peserta didik. Contohnya pendekatan behaviorisme, pendekatan ekspositori atau pendekatan langsung, pendekatan ceramah tuh juga. Behaviorisme tingkah laku, konstruktivisme dalam hidup. Terus neuroscience itu kaitan antara apa? Neuroscience itu tentang mekanisme biologis dan saraf yang mendasari bagaimana kita memengaruhi dan dipengaruhi oleh orang lain. Perilaku kita tuh dipengaruhi apa sih bahasanya dia? Dua kali. Jadi Kalau Rina tuh kayak pendekatan pembelajaran itu kan diartikan sebagai sudut pandang terhadap suatu proses pembelajaran kan. Nah, dia dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada peserta didik, dan yang kedua yaitu berorientasi pada pendidik atau guru. Nah, pendekatan ini juga memiliki macam-macam bentuknya. Yang pertama yaitu yang ditinjau dari segi proses pendekatan pembelajaran. Menurut dan kelebihan pendekatan emosional adalah peserta didik memahami perasaan peserta didik. Nah, behaviorisme ini dengan fokusnya pada penguatan dan pembentukan perilaku melalui stimulus dan respon dengan memberikan dasar yang kuat untuk membangun kebiasaan baik dan keterampilan dasar. Namun, pendekatan ini perlu dilengkapi dengan konstruktivisme yang menekankan peran aktif siswa dalam membangun pengetahuan melalui pengalaman langsung, eksplorasi, dan refleksi. Konstruktivisme mengajarkan pentingnya siswa untuk menemukan dan menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang mereka miliki. Nah, selanjutnya tadi konstruktivisme sosial kan, yaitu memperluas pandangan ini dengan menyoroti pentingnya interaksi sosial dan budaya dalam proses pembelajaran. Pembelajaran tidak terjadi isolasi, melainkan melalui diskusi, kolaborasi, dan pertukaran ide dengan orang lain yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan pemahaman yang lebih kaya dan memperdalam melalui perspektif yang beragam. Nah, untuk apa yang selanjutnya kan tadi neuroscience, yaitu memberikan landasan biologis yang penting dengan memahami bagaimana otak memproses informasi, membentuk memori, dan merespons stimulus pendidik dapat merancang lingkungan belajar yang optimal. Misalnya mengetahui bahwa emosi memainkan peran penting dalam pembelajaran, dapat mendorong pendidik untuk menciptakan suasana kelas yang positif dan mendukung. Nah, kan tadi ada yang menjelaskan tentang pendekatan. Pendekatan itu kan sebagai gejala atau cara pandang kita terhadap proses penanganan pembelajaran. Terus pendekatan tadi itu
ada macam-macam pendekatan yang ada dua tadi. Itu ada dari orientasi kepada peserta didik atau teacher center approach dengan kepada guru. Jenis pendekatan pembelajaran itu ada dua, yaitu individu dan kelompok. Strategi Neuroscience. Neuroscience itu secara etimologi adalah ilmu neural atau neural science yang mempelajari sistem saraf. Berarti pendekatan pembelajaran tuh sudut pandang kayak mencakup strategi, model, pendekatan, ya, pokoknya itulah. Terus behaviorisme ini yang kita tahu tingkah laku, terus di kayak stimulus dan lain-lain. Tokohnya ada Watson, Pavlov, Skinner, banyak. Ada 7 orang. Terus konstruktivisme itu pengetahuan yang dikaitkan dengan kehidupan. Ya, dengan kehidupan. Terus ada konstruktivisme Sosial itu sosial, menemukan orang lain atau soal itu dia interaksi gitu, kayak melalui diskusi, kolaborasi. pengetahuannya itu didukung oleh sosial orang lain. Kalau konstruktivisme biasa itu personal, benar-benar personal Sendiri individu ya. nah individunya sih dapat dari orang lain gitu. Tapi kayak Tidak memerlukan nanti kayak mana sih dalam yang ngolah tuh diri sendiri. Terus yang terakhir ada neuroscience, ilmu saraf. Dia menggabungkan biologis dengan saraf yang akan mempengaruhi atau dipengaruhi orang lain. Terus mengaruhi tingkah laku kita.